Bapak Ibu se-MD Malang 1. Pada malam hari ini kami mengadakan Patuhen Brayat yang memang pada saat ini kita masih belum diperkenankan untuk berkumpul bersama saudara-saudara yang lain karena adanya pandemi Corona 19 ini yang memang masih belum berakhir. Jadi sesuai dengan program dari Majelis Daerah Malang 1, segala macam peribadatan memang masih belum diperkenankan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan kami pada malam hari ini bersama Bapak Pendeta Andriono, kami mengadakan Patuhen Brayat di tempat ini. Mudah-mudahan Patuhen pada malam hari ini bisa kita rasakan kegembiraan, kesukacitaan karena berkat Tuhan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 389. Kita nyanyikan bait yang pertama dan keempat. Dan di dalam kita bernyanyi, Bapak Pendeta Andriono kami persilahkan untuk pelayanannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan mari kita memasuki kebaktian keluarga kita pada saat ini dengan kita bersama-sama menyiapkan hati di dalam saat teduh kita. Sambil bersama-sama kita mengungkapkan niat hati kita untuk berbakti kepada Tuhan. Dengan pengakuan kita yang demikian, bahwa kebaktian keluarga pada malam hari ini bersama-sama akan kita lakukan. Dilandasi rasa percaya kita kepada Allah Bapa, Sang Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati dan memberikan pemeliharaannya di hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan satu nyanyian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat kita nomor 368. Kidung Jemaat 368, kita akan bersama-sama nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga. 368 bait yang pertama dan yang ketiga. Pada kaki salibmu dan selanjutnya.
Mari kita masuk dalam doa kita. Allah Bapa di surga, sesembahan kami yang pengasih dan penyayang di hidup kami. Malam hari ini Bapa, kami keluarga milik-Mu bersama-sama sewilayah pelayanan MD Malang 1, kami menyatukan hati bersembah sujud di hadirat-Mu. Biarlah kami sowan pada saat ini. Dengan bersama-sama kami juga menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kami atas segala penyertaan Tuhan di hidup kami hingga dengan saat ini. Bapa, kami sadar bahwa kami datang di hadirat-Mu saat ini. Kami tidak membawa kesucian kami. Namun, kami menyadari bahwa kami datang di hadirat-Mu. Kami membawa cacat celah kami. Kami merasa berdurhaka kepadamu ya Tuhan. Kami mau menerima kasih sayang-Mu. Tapi seringkali kami tidak berbagi kasih dengan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan atas cacat celah ini. Dan biarlah kami boleh layak untuk bersekutu dengan-Mu di kebaktian keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, terlebih saat malam hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan, menggumuli bahkan merenungi apa yang menjadi sabda-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk mendengar, menyimpan dan memperhatikan setiap sabda-Mu. Sehingga kami juga akan dikuatkan senantiasa untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu ini. Hamba-Mu yang hari ini Engkau utus untuk menyampaikan sabda-Mu, Tuhan yang akan menaungi dengan rahmat dan berkat juga hikmat-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut dan lidahnya akan menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan bersama di kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, saya membaca dari kitab Esra. Kitab Esra, pasalnya yang ke-7, kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan menghayati Esra pasal 7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Esra 7 ayat 6 sampai yang ke-10. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 pada zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kalender liturgi GKJW, bahwa di bulan September ini kita warga jemaat seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan se-Jawa Timur, juga kita yang ada di MD Malang 1, kita akan bersama-sama diajak untuk masuk ke bulan kitab suci kita. Di mana Bapak Ibu, di bulan kitab suci ini
Kita sesungguhnya diajak untuk menghayati kembali, untuk memahami dan meneliti kitab suci kita semakin dalam, sehingga dengan kita semakin paham, semakin menghayati, kita pun juga boleh melakukan apa yang menjadi isi kitab suci kita itu di kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, untuk membawa kehidupan kita memasuki bulan kitab suci ini, mari saat ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab dalam bacaan kita yang disebut di sana namanya adalah Ezra. Siapa toh Ezra ini? Bapak Ibu bisa mersani di ayat yang ke-6 di sana. Dengan sangat jelas disebutkan siapa Ezra di sana. Bahwa ia adalah seorang ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu, sebagai seorang ahli kitab, sebagai seorang yang disebut mahir, kita juga yakin bahwa Ezra ini pasti juga sudah hafal benar dengan apa yang menjadi isi Alkitab. Dia sudah paham benar dengan apa-apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kitab sucinya. Namun menjadi menarik Bapak, Ibu, dan Saudara bagi kita, ketika Ezra, seorang yang disebut sebagai ahli, seorang yang sudah mahir dalam kitab suci, disebut di ayat yang ke-10 Bapak, Ibu, dan Saudara. Ezra ini masih memiliki niat, Ezra ini masih memiliki tekad untuk tetap meneliti kitab sucinya. Disebut di sana demikian. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, ini menandakan bahwa Ezra meskipun dia sudah mahir, meskipun dia seorang ahli kitab, dia masih tetap memiliki kemauan, memiliki niat untuk tetap belajar tentang kitab suci. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk apa toh Ezra yang sudah mahir, Ezra yang sudah ahli, dia masih memiliki tekad untuk belajar yang demikian? Masih di ayat yang ke-10, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini memberi kesaksian kepada kita bahwa Ezra bertekad untuk tetap belajar tentang kitab sucinya karena dia ingin melakukan dan mengajar ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan kepada umat milik Tuhan. Ini menjadi satu alasan yang masuk akal, Bapak Ibu. Bagaimana seseorang akan melakukan isi kitab suci ketika dia tidak mau belajar untuk memahami? Lebih-lebih, bagaimana dia akan mengajar orang lain kalau dia juga tidak belajar dan memahami isi yang akan dia ajarkan? Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belajar kitab suci seperti Ezra rupanya juga didorong dengan kesungguhan hati. Rupanya perlu didorong dengan motivasi yang benar. Ezra juga memiliki niat hati dan motivasi itu. Disebut Bapak Ibu di bacaan kita, di ayat yang ke-6, kalimat terakhir, ayat ke-9, kalimat terakhir. Ada dua kata yang sama di sana, disebutkan dalam bacaan kita. Bahwa rupanya Ezra melakukan itu semua didasari dengan satu keyakinan bahwa Allah yang memberikan kitab suci itu kepada Ezra, dialah Allah yang terus melindungi kehidupannya. Atau kalau boleh saya sebut, Ezra memiliki tekad untuk tetap belajar karena didasari dengan rasa syukurnya kepada Tuhan Allahnya.
Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, inilah yang barangkali untuk memasuki bulan kitab suci di lingkup pelayanan Gereja Kristen Jaya Wetan ini perlu untuk kita tanamkan di hati, kita meneladan kepada Esra. Memang benar, Bapak, Ibu, dan saudara, barangkali di antara penjenengan-penjenengan ini, warga GKJW, sudah ada yang berkali-kali khatam membaca kitab suci. Mungkin juga di antara kita juga ada yang sangat hafal dengan bunyi tulisan di kitab suci. Sehingga ketika orang lain membaca kitab suci, kehilangan satu titik saja, orang yang sudah hafal ini pasti akan tahu. Atau bahkan di antara kita yang sudah menjadi pengkhotbah di lingkup Gereja Kristen Jaya Wetan, tentunya juga sudah menjadi orang-orang yang mahir kitab suci seperti Esra. Tapi bagaimanapun keadaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara, mari tekad seperti Esra ini yang perlu tetap ada, perlu kita niati bersama dalam hidup kita. Terus untuk belajar, terus untuk meneliti, terus untuk menghayati kitab suci. Sama tujuannya, agar kita juga mampu melakukan dengan benar apa yang menjadi isi kitab suci itu, dan terlebih kita juga akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengajarkan isi kitab suci ini kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, masih tersisa satu pertanyaan kepada kita. Kalau memang kita harus belajar tentang kitab suci, kapan waktunya? Bagaimana caranya kita harus belajar? Bapak, Ibu, untuk menjawab pertanyaan yang demikian, sesungguhnya gereja juga sudah mengajarkan bahwa untuk belajar kitab suci ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa melakukan belajar memahami kitab suci ini secara pribadi lepas pribadi. Namun Bapak, Ibu, kita juga sangat-sangat menyadari bahwa gereja ketika menganjurkan masing-masing pribadi untuk belajar tentang kitab sucinya, mbah-mbah kita akan mengatakan tangeh lamun, akeh orane timbang ione. Kalau memang begitu, Bapak, Ibu, masih ada satu cara lagi, yaitu ketika kita bersama-sama ada dalam pertemuan ibadah kita. Ketika kita bersama-sama berkumpul untuk berbakti, di sana pun sesungguhnya kita juga sedang belajar kitab suci. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, Rasul Paulus juga pernah berpesan, jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Biarlah niat Esra yang demikian meneladani kita semua untuk memasuki bulan kitab suci di tahun ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, mari kita masuk dalam saat teduh kita sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami pada kebaktian kami saat ini. Biarlah ajaran-Mu ini yang boleh memotivasi kami semua. Sehingga sampai seberapa pemahaman kami tentang kitab suci hingga hari ini, kami boleh tetap merasa kurang untuk memahaminya. Sehingga kami tetap bertekad seperti Esra untuk terus meneliti dan menghayati kitab suci-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami, dan tolong kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas ajaran Tuhan dan juga terima kasih kita atas berbagai-bagai berkat Tuhan, mari kita bersama-sama saat ini tandai kesukacitaan kita dan terima kasih kita dengan kita mengumpulkan persembahan kebaktian kita. Kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 441. Kidung Jemaat 441 kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua.
Kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, terima kasih bahwa Engkau terus mengasihi kami dengan mengajar kami, menuntun kami kepada kebaikan-kebaikan di hidup kami ke depan. Terima kasih atas sabda-Mu Tuhan, biarlah semua ini tertanam di hati kami dan kami lakukan di kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, yang untuk melangkah memasuki bulan September ini, kami semua akan memasuki bulan kitab suci. Mampukan kami untuk menghayati apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan ibadah-Mu, khususnya mereka yang ada di lingkup pelayanan Majelis Daerah Malang 1. Para pendeta emeritus, para penatua, para diaken, pamong bagi anak-anak kami, pengurus-pengurus badan pembantu, komisi-komisi yang ada di jemaat-jemaat, bahkan siapapun kami ya Tuhan, yang terlibat di dalam gerak langkah pelayanan gereja. Tuhan berkati dan tetap mampukan semangat pelayanan kami. Berkati pula keluarga-keluarga mereka ya Tuhan, sehingga sekalipun keluarga-keluarga ini ditinggalkan karena tugas-tugas pelayanan yang dilakukan, keluarga ini akan tetap berada hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen milik-Mu di lingkup pelayanan MD Malang 1 ini. Biarlah keluarga-keluarga ini tetap berada di dalam naungan kasih sayang Tuhan, tetap berada di dalam berkat penyertaan Tuhan. Bahkan ketika keluarga-keluarga ini melakukan pekerjaan di bidang mereka masing-masing, tangan Tuhan yang akan memberikan berkat bagi keluarga ini. Jadi keluarga ini bukan hanya menjadi keluarga Kristen yang berkecukupan, tapi akan menjadi keluarga milik-Mu yang berkelimpahan berkat. Berkati pula anak-anak keluarga Kristen ini Bapak, baik mereka yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan pasangan hidup, mereka yang membutuhkan pekerjaan, atau bahkan mereka yang telah ada menerima pekerjaan pemberian Tuhan. Mampukan mereka Bapa untuk hidup dengan menengadah kepadamu, sehingga dalam apa yang mereka lakukan mereka hanya ada di dalam pertolongan Tuhan. Berkati pula anak-anak keluarga Kristen yang masih berada di dalam bangku sekolah mereka masing-masing, sehingga mereka juga boleh tetap berada di dalam proses belajar mengajar dengan berbagai cara dari sekolah mereka, untuk mereka mendapatkan bekal ilmu pengetahuan, wawasan, bagi bekal kehidupan ke depan kelak. Kami menyerahkan persembahan kami ya Tuhan. Seberapapun yang ada, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga semuanya ini juga boleh kami kelola dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, untuk kebutuhan pelayanan gereja Tuhan di MD Malang 1 ini khususnya. Bapa di sorga, sejenak malam nanti kami juga akan beristirahat. Tuhan yang akan mengayomi kami, melindungi kami, menjauhkan dari segala cobaan, segala gangguan, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang di malam hari ini, memulihkan kekuatan kami, menjadi bekal untuk kerja dan karya kami esok hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian keluarga di keluarga kita masing-masing malam ini dengan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama saja, Kudaki Jalan Mulia.
kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dilimpah-limpahkan bagi saudara-saudara. Dan Roh Kudus dengan segala kuasanya yang melampaui akal budi manusia akan berkenan hidup menghidupi saudara-saudara, sehingga saudara-saudara akan dimampukan untuk belajar, untuk menghayati firman Tuhan di dalam kitab suci, dan dimampukan untuk melakukan dan mengajarkan kepada orang lain. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus melayani saudara-saudara pada hari ini, dan akan menaungi saudara-saudara hingga kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Pendeta Andriono, sekaligus juga membawa renungan pada saat malam hari ini, dan seluruh warga jemaat MD Malang 1 juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan renungan yang kita dengar bersama, semoga renungan ini menjadi bekal untuk kehidupan keluarga kami. Kami serahkan di tangan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Demikian ucapan kami. Amin.